Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita mulai pembelajaran. Alangkah baiknya kita bersama-sama untuk membaca doa. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita absensi dulu ya. Kakak Hamdani, Debbie Gawilatul Usma, Gailatul Nisa. Kita akan masuk ke materi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang masih ingat dengan pembahasan kita pada minggu lalu? Ayo, apa pembahasan kita kemarin? Republik Indonesia. Jadi tujuan kita untuk mempelajari materi sekarang yaitu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu supaya siswa pentingnya arti mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Masuk ke materi ya, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara bangsa, yaitu nation state atau Indonesia. Sejak saat itu Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsanya itu sendiri. Ya. Kemudian bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah terjadi upaya untuk menggantikan bentuk negara, misalnya menggantikan bentuk negara kesatuan menjadi negara kesatuan. Ya. Kemudian hal ini terjadi pada tahun 1949 sampai dengan 1950 dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi juga memiliki peranan yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. Sejarah pemahaman peran daerah dalam gerakan negara kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai, ya. Nilai-nilai apa saja? Yang pertama, kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Jadi, kemajuan bangsa Indonesia kita akan jauh lebih cepat tercapai apabila kita memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi perorangan dan kelompok daerah ya. Jadi itulah tujuan masyarakat Indonesia, yaitu sama-sama makmur ya. Seluruh bangsa Indonesia mengalami kemakmuran yang sama merata tanpa kecuali ya, apalagi perorangan, apalagi kelompok. Itu bangsa Indonesia harus sama merata kemakmurannya ya. Kemudian yang ketiga, kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi apapun itu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya, itu menjadi milik seluruh rakyat Indonesia yang tujuannya memakmurkan bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kelima, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah. Semua masyarakat Indonesia seluruhnya dimanapun berada, dari manapun asalnya, itu haknya sama ya. Mereka posisinya sama, kita semua sama, tidak ada bedanya, walaupun berbeda-beda suku, berbeda
berbeda-beda agama, ya, tetapi tetap satu. Seperti terhadap daerah, masing-masing perlu terus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan dalam masyarakat. Ya, keberagaman daerah tetap terus dipelihara baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, namun pengembangannya tetap dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Hal ini mengandung makna kebanggaan dan kemandirian tidak mengakibatkan proses perpecahan bangsa dan negara. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baiklah. Kalau begitu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan berarti saya yang bertanya ya. Ya. Pak Laili, saya akan memberikan kalian latihan. Ya. Perjuangan bangsa Indonesia dan peran daerah dalam perjuangan berdirinya NKRI itu mengandung nilai-nilai yang sangat penting yang diwarisi oleh generasi muda. Coba sebutkan apa saja? 1. Perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, Tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. ya, yang ketiga, Persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. ya, bagus. Berarti Laili bisa menjawab. Selanjutnya ada yang bisa melengkapi. Coba Laila dilengkapi. 4. Bangsa Ya. Indonesia telah sepakat membentuk negara kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. Ya. 5. Menggunakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang keenam, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ya, kita tepuk tangan untuk Laila. Kemudian tadi sudah saya jelaskan apa makna sikap etnosentrisme. Coba Laila, apa makna sikap etnosentrisme? Sikap yang menganggap budaya daerahnya sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan dan budaya daerah lain dianggap lebih rendah. Ya, jadi itu tadi makna sikap etnosentrisme. Ya, tepuk tangan untuk Laila. Kemudian akibat sikap etnosentrisme itu sering terjadinya beberapa kerusuhan ya dalam masyarakat. Itu kadang-kadang terjadi karena dipengaruhi oleh faktor, coba istiqomah, oleh faktor apa saja? Seperti usaha anak muda seperti Ya, dan sebagainya. ya, dan masih banyak lagi ya. Tepuk tangan untuk Noviatin. Kemudian pertanyaan terakhir. Ya, pemahaman peran daerah dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai. Coba Benny, nilai-nilai apa saja? 1. Kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan yang kesatuan. Ya, 2. Kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi perorangan atau kelompok atau daerah. daerah ya. 3. Kekayaan alam merupakan memiliki bersama seluruh rakyat Indonesia Ya. dan pergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ada yang mau melanjutkan? Saya. Ya, coba Karlin. 4. Mengembangkan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 5.
Yang ketiga, peran dalam lingkungan masyarakat. Ya, sudah jadi? Silakan dikumpulkan. Soalnya yang tadi itu yang pertama perwujudan dalam lingkungan sekolah. Ya, contohnya memilih sekolah tidak berdasarkan kepercayaan. Kemudian perwujudan dalam lingkungan pergaulan, yaitu bergaul dan mengalami kesadaran daerahnya. Kemudian yang ketiga perwujudan dalam lingkungan masyarakat, yaitu menghadiri perkawinan, itulah mudah di sini paham semuanya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, silakan. Apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita ya, tingkatkan lagi belajarnya ya. Sampai di sini saya akhiri, sekian. Assalamualaikum.